kalau jasa. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian telah hadir untuk mengikuti kajian pagi ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti akan menambah pengetahuan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, maaf atas kekurangan. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat, ya, kebaikan-kebaikan dengan nikmatnya yang begitu besar. Menyempurnakan semua kenikmatan pada kehidupan kita yang telah Allah janjikan kepada diri kita. Tidaklah seseorang akan diambil nyawanya oleh Allah, ya, mengalami kematiannya kecuali sempurna nikmatnya di dunia. Sebagaimana Allah telah tuliskan dalam rahim ibu kita. Kalau akhir kehidupan kita minum madu, maka kita akhir kehidupannya minum madu, walaupun jarang pernah minum madu. Kalau akhir kehidupan kita di majelis ilmu, maka ya kita akan diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di majelis ilmu. Karena itulah akhir kehidupan kita. Maka semua nikmat akan Allah berikan sampai sempurna, baru Allah ambil nyawa kita. Maka ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, agar kita di atas kebaikan, di atas kebajikan, di atas amal saleh, ya, di sisa-sisa umur kita yang ada. Karena teringat kepada perkataan seorang syekh, ya, kepada seorang laki-laki yang sudah berumur 60 tahun. Dia mengatakan ketika dia mengucapkan kalimat istirja. Ketika dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi? Kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian sini mengatakan, tahukah engkau makna daripada kalimat ini? Maka laki-laki ini mengatakan, jelaskan kepadaku apa makna daripada kalimat ini. Maka kata beliau, ya,
Kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan di dunia. Jadi Allah memintai pertanggungjawaban semua nikmat yang Allah berikan di mana? Di dunia. Sedangkan di akhirat ada permintaannya dari Allah? Enggak ada. Di akhirat hanyalah ya balasan dari semua ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan untuk beribadah di atas kebajikan atau sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi balasan yang Allah berikan kepada kita itu adanya di akhirat, adanya di alam barzah. Ya. Sedangkan ya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal di dunia. Ya. Di dunia. Dan di antara amal ya yang harus kita lakukan ya hendaklah kita mengendalikan amarah kita. Hendaklah kita mengendalikan emosi kita. Karena ini amalan yang paling tinggi. Membutuhkan kesabaran yang paling tinggi. Ya. Betapa banyak orang yang hancur gara-gara emosi. Rumah tangga yang tadinya aman, ya, nyaman, damai, bisa rusak gara-gara emosi. Sehingga antara suami istri, antara anak dan bapak atau ibu ya, mulai menjaga jarak. Ya, mulai menjaga jarak. Itu pertama kali. Ketika muncul untuk kedua kalinya ya, karena kemarahan itu pasti berujung kepada keburukan. Tidak ada kemarahan itu berujung kepada kebaikan, tidak ada sama sekali. Kalau ada kemarahan berujung kepada keburukan, ini kemarahan tercela ya. Karena ya marah itu ada dua. Nanti insya Allah kita jelaskan. Kita bacakan dulu hadisnya lah. Ya, kalau begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, bahwasanya ya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, qala ya, wahai Rasulullah, laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Mengapa Rasulullah mewasiatkan kalimat ini? Karena laki-laki ini adalah orang yang temperamental. Orang yang suka emosi. Ya. Orang yang suka marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Makanya Rasulullah SAW memahami ya, karakter orang ini ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ya, qala la taghdab. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, wahai laki-laki, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Kemudian laki-laki ini, kata Nabi SAW, faraddada miraran, mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Ya. Nabi laki-laki ini mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Ya. Maka Nabi tidak merubah kalimatnya, kecuali tetap menekankan kepada laki-laki ini. Apa kata Nabi SAW? Qala la taghdab. Jangan engkau marah. Ya. Ini ya hadis dari Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari. Ibu sekalian yang dirahmati Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita ya, memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa besarnya
pengaruh marah dalam kehidupan. Saya mau tanya sama antum semuanya. Bisakah kita menghilangkan marah? Bisa tidak kita menghilangkan marah? Hebat antum berarti. Hebat antum. Ana nggak bisa. Antum hebat berarti. Sekali lagi ana katakan antum hebat. Kenapa? Kita nggak bisa menghilangkan marah. Karena marah itu fitrah manusia. Dan yang terpenting dari kemarahan itu mengendalikan marah ketika marah. Sama dengan antum mengatakan, bisa nggak orang menghilangkan gula? Hah? Bisa menghilangkan gula tubuh kita? Nggak bisa. Menstabilkan gula itu yang penting. Kenapa? Karena gula bagian dari tubuh. Marah bagian dari hidup. Makanya ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Yang dilarang sama Nabi SAW Allah dan Rasulnya adalah apa? Marah yang tercela, yang dampaknya sangat besar terhadap kehidupan. Lihat Bapak. Mengapa masyarakat bisa merusak seluruh fasilitas dengan nalar yang tidak masuk akal buat kita dan bisa membakar semuanya. Kenapa? Marah. Itu marah yang tidak terpuji. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita merusak. Ini dampak ya. Jadi seorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya awalnya biasa aja, karena panasnya matahari, desakan, omongan, ya dari orang-orang, udah, akhirnya apa? Meledaklah semuanya. Begitu pula orang yang tadinya bersabar, mengawal, tidak bisa nahan amarahnya, lepas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita menemukan sahabat kita marah, apa yang dikatakan sama Nabi Sallam? Faskut, diam. Bagi orang yang emosional, faskut, diam. Kenapa kok selalu diam? Karena banyaknya kita berkata akan mudah untuk tergelincir kepada perkataan yang tercela. Kita tidak bisa mengendalikan akal sehat kita. Makanya lihat Pak, mengapa sangat buruk marah itu? Karena orang yang marah, tidak terkendali marahnya, itu tidak akan pernah muncul pada akal sehatnya kebaikan. Karena marah yang menyulut adalah syaitan. Makanya iblis itu marah kepada Allah, kecewa kepada Allah. Kenapa kok kecewa sama Allah Azza wa Jalla? Karena menciptakan Adam alaihissalam. Makanya iblis kecewa kepada Allah. Sehingga dia mengatakan di hadapan Allah yang menciptakannya apa? Ana khairum minhu. Saya itu lebih baik dari dia. Dua kalimatnya itu. Padahal apa yang Allah perintahkan, Pak? Usjudu li Adama. Kau sujudlah kepada Adam. Cuma suruh sujud. Kenapa kau sujud sama Adam? Karena Adam lebih baik penciptaannya. Adam itulah yang memberikan nama seluruh makhluk Allah di dunia. Ya, ini air, ini aqua. Ya. Itu dari Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam surah apa itu? Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan Nabi Adam apa? Nama-nama di dunia ini kullaha. Insyaallah. Kecerdasan yang Allah berikan, ya, intelektual yang tinggi Allah berikan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sehingga apa? Sehingga iblis yang tadinya ketaatannya luar biasa, bahkan malaikat kalah ketaatannya kepada iblis, ya, melihat penciptaan Adam, waduh,
mulai emosi, mulai panik, mulai nggak bisa tidur, ya, mulai berpikir bagaimana cara menjatuhkannya. Betul atau tidak? Ya. Sehingga iblis pada puncaknya, ya, merayu Adam untuk keluar dari surga. Ya, pada puncaknya iblis merayu siapa? Nabi Adam alaihissalam untuk keluar dari mana? Surga, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah. Ya, ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Inilah kemarahan. Ya. Inilah buah dari kemarahan. Jadi kalau kita ingin selamat dari kemarahan, ya, hendaklah kita berpikir bahwasanya apa untungnya, apa manfaatnya dari marah. Ya, apa manfaatnya dari marah? Ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Kita, ya, lihat dampak-dampak daripada marah. Ya. Atau kita ingin melihat dulu dampak kesabaran. Mengapa sabar itu, ya, lawannya marah apa? Sabar. Lihat, Pak. Apa kerugian yang besar bagi orang-orang yang suka marah? Kerugian yang besar, ya, bagi orang-orang yang punya sifat marah. Lihat, ada orang yang mengatakan demikian. Ini perkataan benar atau tidak? Ya. Jangan pendam-pendam. Keluarkan aja. Kira-kira kalimat ini benar apa? Jangan dipendam-pendam jadi penyakit. Lampiaskan aja. Ini sering nggak kita dengar gini? Sering kali. Inilah yang menyulut. Inilah yang menyalakan bara kemarahan dalam diri kita. Ngapain kamu pendam? Kamu selama ini sudah sabar. Keluarkan. Kalau sudah keluar, plong. Ya, hati kamu plong, penuh dengan dosa. Mana ada orang yang plong penuh dengan dosa? Enggak ada. Orang yang plong itu apa? Orang yang penuh dengan kebaikan. Lihat, kira-kira perkataan ini benar atau tidak? Benar atau tidak, Pak? Ibu sekalian. Salah besar. Kan kadang-kadang kita curhat sama orang, ya, masalah itu sudah puluhan tahun gini. Udah, ungkapkan aja. Ini siapa namanya? Iblis berbentuk manusia. Karena kata Allah, iblis itu berbentuk apa? Bisa berupa manusia. Coba lihat. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Makanya apa? Orang yang menyuruh kepada keburukan termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis. Ya. Orang yang suka menyuruh kepada keburukan itu adalah sifat-sifat yang dimiliki iblis. Tapi kita tidak mau dikatakan iblis. Coba bilang kalau lagi marah, iblis kamu. Tambah membara itu api. Kata dia, ini api sudah nyala, ditambah dengan bensin. Ya, itu nyala. Padahal apa? Itu Allah yang mengatakan, minal jinnati wal nas, yang suka merusak hati ketentraman jiwa, ya, yang suka merusak ketentraman hati, ya, apapun bentuknya, itu Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nas. Ya, orang-orang yang suka meniupkan kata-kata yang indah, ya, dalam hati seseorang, pikiran manusia, ya, yang bisa merusak pikirannya. Kalau kebaikan boleh apa tidak?
Sebanyak-banyaknya kalau kebaikan, Pak. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Makanya Pak, kalau kebaikan nggak apa-apa. Antum ucapan kebaikan, Masya Allah, kamu orang yang paling baik, kamu orang yang paling sabar, kamu orang yang paling tabah. Coba Pak, orang yang marah, punya kendala, selama puluhan tahun dia pendam amarahnya, ada orang yang mengatakan demikian, kamu orang yang hebat. Kira-kira dia Pak merasa bangga nggak? Bapak Ibu sekalian, bangga nggak? Bangga. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata perbuatan saya itu terpuji. Coba sebaliknya. Ngapain kamu tahan-tahan selama ini? Hajar, ble. Habis. Ya. Kamu sudah terlalu sabar. Udah, tinggalin aja suami kamu. Setan itu. Coba bayangkan. Ada orang yang menasihati dengan kata begini. Masya Allah, saya aja nggak sanggup kalau Allah berikan ujian seperti kamu. Ya ukhti. Ya ikhwan, seandainya aku diberikan ujian sebagaimana kau berikan ujian kepada aku nggak sanggup. Tapi engkau sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kau bersabar di atasnya. Masya Allah, Allah mengirimkan pahala buatmu. Allah ingin memuliakan dirimu. Kira-kira apa dia? Pulang-pulang Pak, wajahnya berseri-seri. Loh, hanya kalimat itu. Hanya kalimat yang apa? Yang memberikan dorongan kepadanya bahwa perbuatan yang dia kerjakan adalah dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Kok begitu Ustaz? Ayo kita buka. Ya. Kita buka firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwasanya keburukan adalah dorongan dari syaitan. Kerugian yang besar bagi orang pemarah. Lihat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 153. Lihat firman Allah Azza wa Jalla ya dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-153. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as. Bareng-bareng lagi ulangi. Innallah, ya 3 2 1. Innallaha ma'as sabirin. Sekali lagi 3 2 1. Innallaha ma'as sabirin. Dan kalimatnya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti orang yang melampiaskan hawa nafsunya menjadi pendorong ya untuk apa? Marah, bahkan menjadi pemicu untuk lebih marah ya. Maka orang itu akan dijauhi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang hidupnya di dunia jauh dengan Allah Azza wa Jalla, sengsara kita hidup. Makanya Allah Azza wa Jalla ya mengatakan dalam surah yang lain ya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau enggak salah surah At-Tahrim itu. Ulaika humul fasiqun. Saya ulang sekali lagi ya wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah mengatakan jangan kalian jadikan diri kalian lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian lupakan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kalian. Kalau kalian jadikan diri kalian lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan kalian. Kalimatnya. Jangan kalian jadikan kalian lupa kepada Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah akan melupakan kalian. Di mana saja? Di dunia dan di akhirat.
Apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, orang yang berpaling dari Allah, dari firman-firman Allah, dari perintah-perintah Allah, menerobos semua larangan-larangan Allah, ya, maka mereka nanti akan dibangkitkan dalam kondisi mereka. Pertama, Allah menghinakan mereka, menyempitkan hidup mereka. Maka tidak mungkin hidup yang sempit muncul sifat sabar. No, tidak mungkin itu. Mustahil itu. Kenapa? Orang yang jauh dengan Allah akan mudah tersulut amarahnya. Orang yang menjauh dengan Allah Azza wa Jalla, tidak dekat dengan Allah, tidak mentaati Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama yang luar biasa mengatakan, ya, at-taqwa at-ta'ah wal maksiyah. Ya, takwa itu adalah mentaati Allah dan tidak memaksiati. Wa yudhkar wa la yunsa. Kau selalu ingat Allah dan tidak melupakannya. Masya Allah. Wa yashkur wa la yukfar. Kau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Wah, takwa itu kalau belum ada dari kita, belum kita. Ya. Mentaati Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Menjalani semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sekecil apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Sekecil apapun yang diperintahkan sama Allah, kerjakan. Ya, kerjakan. Dan engkau selalu mengingat Allah dimanapun kalian berada. Dan jangan lupakan Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla di dunia, sibuk dengan dunianya dia, mencari kehidupan yang indah, yang bahagia di dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya Allah janjikan kepada mereka. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah terletak pada hati seseorang. Ya. Walakinnal ghina ghinan nafas. Hakikat kebahagiaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Saya ulang sekali lagi, orang yang bahagia itu adalah orang yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika dia berpuasa, ya, tidak ada berbukanya dan bersahurnya kecuali sepotong roti dan segelas teh. Kalau kita tuh teh, ya, ada teh Bandung, teh Jawa. Kalau teh Bandung tuh manis, kalau teh Jawa, kalau teh Bandung tuh pahit, teh Jawa manis. Kok ibu ketawa? Manis, Bu? Ya. Kenapa? Lihat, kalau antum bertamu ke orang Jawa, tehnya pasti manis. Bertamu sama orang Bandung, tawar pasti. Makanya nggak klop orang Jawa sama orang ini, orang nggak ngargain tamu, dikasih teh tawar, nggak punya gula apa? Tuh bedanya. Makanya apa? Lihatin. Padahal ini merupakan kebiasaan orang mana? Orang Sunda emang begitu, tehnya tawar. Kalau di Jawa nggak pakai gula, manisnya luar biasa. Apalagi ke Jogja, waduh, gulanya 5 sendok. Diabetes antum. Tuh, gitu. Tuh, hidup aja pengen kita manis. Hidup aja pengen. Kalau kita hidup ingin manis, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara lain. Kendalikan emosimu. Kendalikan marahmu. Karena marah adalah pangkal Allah menjauh dengan kita. Pangkal Allah tidak mau mendekat dengan kita. Sedangkan Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Bagaimana Allah akan mengijabah semua doa-doa kita? Sedangkan kita ya memiliki sifat yang suka temperamental, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, ya kayak bisa mau pecah, senggol dikit, ya ini makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa iman ini selalu digandengkan pertama kali? Karena pertaruhan iman adalah amal soleh. Allah menjamin orang yang beriman pasti baik. Tapi belum tentu orang muslim itu baik. Coba kalimatnya mana aja coba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa kalimatnya? Orang yang beriman. Orang yang beriman pasti puasanya baik. Tapi kalau ada orang yang puasa, suka gunjingin orang, ngomongin orang bulan puasa, berarti dia belum beriman. Orang yang beriman itu menjauh dari itu. Kenapa? Karena dia paham bahwa puasa Allah syariatkan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan menghindarkan apa? Dari semua perbuatan tercela. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu, mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah, bisabari, dengan penuh kesabaran, wassalah, dan sholat. Kenapa kok sabar? Karena hidup tidak akan pernah lepas dari emosi. Ada nggak orang nggak pernah kecewa hidupnya? Bu, sama suami ibu sudah berapa tahun? Ada yang sudah 20 tahun? Lebih? 30? Lebih, ya Allah. Pernah nggak ibu nggak mengalami kecewa? Nggak pernah kecewa gitu. Happy-happy aja. Ibu jadikan happy-happy saja karena ibu menyadari bahwa apa? Ini adalah ujian. Nah, itu bagus. Sama dengan suaminya begitu juga. Ya. Kamu ujian buat saya. Betul nggak, Bu? Betul. Kalau nggak begitu, Pak, kita emosi. Piring melayang, pintu terbuka, koper diangkat. Iya, kenapa? Itulah dampak. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menjauh dari hambanya. Allah nggak berikan kesabaran pada dirinya. Kalau Allah mencabut rahmatnya, makanya Allah mengatakan la'anahullah. Allah melaknat mereka. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Kata para ulama tafsir macam-macam, laknat itu apa artinya? Mencabut rahmat yang Allah berikan, turunkan satu ke dunia, dicabut pula, tinggal satu dicabut pula. Terus kita mencari rahmat kemana? Nama-nama orang dikumpulkan rahmat gitu? Ya nggak bisa. Ya. Rahmat Allah turunkan ke dunia cuma satu, dicabut pula sama Allah rahmatnya. Kemana kita mencari rahmat? Yang ada apa? Yang ada kesengsaraan, ya, sifat tercela, kata-kata yang tidak baik, perbuatan yang tidak bagus, anarkis, ya, bahkan sampai kita mukul, ya, dari kata-kata nggak terlampiaskan aja, ya udah lampiaskan, emosi dia, udah nggak terkendali, tangan yang jalan. Bukan berarti mukul ibu, bukan. Ya, bisa jadi barang-barang jadi sasaran. Kalau ibu-ibu wajannya, ya, apa namanya sodetnya itu, dipukul-pukul tepung gorengannya. Ustadz tahu, ya, pengalaman. Banyak orang begitu kalau emosi, katanya begitu. Daripada melampiaskan ke orang saya dosa, Ustadz melampiaskan ke benda saja, udah pecah-pecahin aja. Coba. Ada orang yang melampiaskan ke tembok.
pukul tembok, sakit, dia diem. Saya punya ya murid juga orang Villa Nusa Indah itu, kalau marah ke pintunya terbuat dari triplek, alhamdulillahnya. Iya alhamdulillah, coba dari kayu jati, mental dia, ya jebol semua. Ini kenapa teh? Pintu antum kenapa ini? Suami Ustaz kalau udah emosi, waduh, hajat. Wah. Tapi alhamdulillah kalau udah begitu selesai, wah lampiaskan terus. Tuh, Pak. Orang mencari solusi apa? Karena kalimatnya yang salah. Doktrin kita sampai hari ini, oh banyak orang yang mengatakan apa? Ini bukan sedikit loh. Banyak orang mengatakan, lampiaskan aja sudah dulu. Coba lihat ibu-ibu kalau curhat temannya, udah nangis aja, lampiasin dulu. Tuh, salah. Di sini dia nangis, di situ, aduh, cakar-cakaran. Tuh, makanya apa? Karena Allah jauh dengan orang kita. Allah jauh dengan orang yang emosi. Allah jauh. Ya, Allah jauh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan kau suka marah atau kau ya tahan tuh marahmu. Ya, karena Allah telah menyiapkan surga buat kita. Coba pahalanya besar. Lihat, Allah berikan pahala di dunia besar, Allah berikan pahala di akhirat juga besar. Kenapa kok besar? Pertama, kita akan banyak disayang sama orang. Betul nggak? Yang kedua, yang paling utama adalah Allah mencintai, menyayangi orang yang punya sifat sabar. Ya, coba lihat dalam surah Nasr. Bunyinya apa? Bunyinya apa surah Nasr? Wal asri innal insana lafi khusr. Kalimatnya awalnya apa? Demi waktu. Semuanya dalam kerugian. Perhatikan kalimatnya. Semuanya dalam kecuali illalladzina amanu. Allah kan pertama kali ucapkan apa? Amanu. Yang pertama orang yang tidak akan rugi orang yang beriman kepada Allah. Apa sifat-sifat orang beriman? Wa amilus solihat. Karena orang beriman pasti beramal soleh, tidak menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini berkaitan dengan kehidupan sesama. Pertama, yang kedua berkaitan dengan pribadi kita. Yang kedua, yang ketiga, keempat apa? Berkaitan dengan sesama manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Kau sebarkan tuh kebaikan-kebaikan al-haq yang benar kepada siapa? Manusia. Makanya jangan bilang lampiaskan aja, itu kalimat salah. Mama kalau emosi lampiaskan aja. Bang, suaminya salah ngomongnya. Benar-benar dilampiasin. Ya. Makanya Pak, sabar itu Bapak Ibu sekalian nggak ada batasnya. Ada nggak batasnya? Orang bilang mengatakan kalau kamu ditampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri. Sakit dua-duanya lah. Bukan begitu sabar. Sabar nggak ada batasnya. Coba siapa yang bilang, mengatakan, ini kalimatnya juga begitu tuh. Sabar itu ada batasnya Ustaz. Saya mau tanya, antum pernah tahu dari mana sabar ada batasnya? Dari mana coba? Ibu, tahu dari mana Ibu? Tuh. Nggak ada batasnya sabar itu. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisabin. Orang yang bersabar nggak punya batas pahalanya. Tuhan. Pahalanya yang nggak punya batas, apalagi sabarnya. Pahalanya Allah yang berikan langsung seorang sabar tuh tanpa batas. Nggak terhingga kata orang. Nggak ada angka lagi sudah.
Itu orang sabar. Allah mengatakan demikian. Pahalanya orang yang bersabar atas ujian yang Allah berikan di dunia ini, ya, kalau di akhirat nggak ada ujian lagi. Kalau antum ingin cari ujian di dunia saja. Kalau nggak mau cari ujian, masuk sini. Tuh, ada ujian lagi nggak? Nggak ada. Adanya cuma ditanya doang. Kamu nikmat selama ini dipakai buat apa? Maksiat. Minum-minum, udah. Paling mereka cuma bilang gampang bro. Itu nggak ada ujian lagi, itu bukan ujian, siksaan. Ujian cuma di dunia saja, Pak. Ya, makanya Nabi mengatakan bersabarlah karena hidup cuma sementara. Lebih panjang kehidupan mana? Alam kubur. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah meninggal dulu orang tuanya, berapa puluh tahun sudah? Melebihi umur kita kadang-kadang. Nenek kita berapa puluh tahun meninggal? Melebihi umur kita kan? Coba, sabar mereka nunggu antum. Kok ketawa? Sabar loh, nggak pernah ngomel-ngomel. Makanya ngomel omon-omon coba di dunia aja. Kalau dia di sini nggak ada omon-omon lagi. Nah, udah begitu konsepnya. Makanya Allah mengatakan bersabar. Jangan lampiaskan emosimu, itu berbahaya. Ya, berbahaya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bukan orang yang kuat itu yang ototnya besar. Ya, yang olahraga nge-gym mulu. Kalau udah badannya besar, pakai baju singletnya doang, kaos singlet. Nah, bukan orang yang sekali tonjok langsung pingsan. Bukan, kata Nabi SAW. Siapa orang yang kuat itu? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang ketika dia emosi, dipancing emosinya, dia tahan tuh sabar. Dia nggak terpancing tuh. Itu hebat tuh. Coba saudara-saudara kita, teman-teman kita begitu dulu kemarin. LRT nggak rusak semua itu. Terbakar sampai sekarang nggak ada yang belum perbaiki gitu. Pakai uang siapa? Ya uang kita lagi. Ya, Masya Allah. Ini apa dampak dari kemarahan? Kenapa kok ada marah, Pak? Disulut. Apa yang menyulut? Kata-kata. Tuh, ini bahaya ini. Makanya orang yang marah, ya, kan itu ngomong begitu marah nggak? Orang itu ngomong begitu marah. Jadi kalau dijarah, kata orang, lo hajar. Nah, itu makanya Pak, ini perhatikan baik-baik ya. Ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain, ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya. Kita bagaimana cara kita meredam marah itu? Ketika kita sudah memahami manisnya marah, manisnya menahan marah. Tahu manisnya kan? Tahu nggak manisnya tadi? Tuh nggak tahu, belum keluar dari majlis. Pertama, Allah membersamai kita dalam hidup kita. Bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Makanya kalau kita ingin dibersamai oleh Allah, ya, maka hendaklah kita bisa mengendalikan amarah kita. Artinya apa? Bersabar. Ya. Kalau ada kita diuji oleh teman kita, istri kita, atau sang istri dengan suaminya, anak-anak kita, katakan, saya wajib bersabar. Kenapa? Ini ladang pahala buat aneh. Ini ladang pahala buat kita.
ladang pahala. Tidak semua orang diberikan ladang pahala yang sama oleh Allah Azza wa Jalla. Betul nggak? Ya, ada orang yang keluarganya aman, tentram. Tapi diuji dengan temannya. Ada? Ada. Ada orang yang diuji dengan istrinya. Ada. Tapi anaknya baik. Ada nggak begitu? Banyak. Ada yang diuji dengan suaminya. Ada nggak? Ada. Ya, nggak pulang-pulang mulu. Ada. Yang kedua tadi apa? Manisnya bersabar. Oh ya Allah, belum keluar majelis. Allah menanamkan sifat cinta kepada makhluknya. Ya, kita ini mencari dicintai atau dimusuhi? Coba antum hidup di kompleks. Orang kompleks kebanyakan memusuhi kita. Kita nyaman nggak hidup di kompleks? Gelisah antum pengen pindah. Ngapain punya rumah gede-gede? Tangga marah-marah mulu. Ya. Makanya apa? Kita pengen dicintai. Kalau pengen dicintai apa? Hendaklah kita tanamkan sifat sabar kepada diri kita. Ngerti? Kenapa? Karena tangga kita ingin transfer pahala buat kita. Nggak perlu kasih duit, Bu. Tenang-tenang aja. Ya. Apalagi usia kita. Ya, kapan saya transfer duit? Nggak penting sekarang. Nggak akan buat mati. Ya. Kita berusaha bagaimana orang mentransfer pahala buat kita. Caranya gimana, Ustaz? Ya udah, tapi jangan pancing emosi. Ya, itu salah juga. Ya. Kita kalau ada orang yang emosi, bersabar. Kalau antum ada menemukan orang di jalan lagi bertikai, antum lerai aja. Apa sih manfaatnya, Pak? Apa sih manfaatnya, Bu? Ya. Tapi kadang-kadang kita suami bersabar, sebelahnya nggak sabar. Maki-maki, buka kaca. Umumnya apa? Setan kamu. Ya Allah, ngatain ibunya, itu bapak ibunya setan. Ya. Yang ketiga tadi apa? La taghdab walakal jannah. Ya, sabar itu adalah tempatnya di surga. Ya, tempatnya surga. Masih banyak faedah-faedah yang lain. Kita coba apa kiat-kiat kita untuk bisa bersabar. Kalau kita kondisinya lagi marah, gimana cara meredam marah itu? Ya, ada 5 cara. Ya, ada 5 cara untuk kita bisa meredam marah. Ya, praktekin tapi jangan omong-omong. Ya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200. Surah Al-A'raf surat yang berapa? Ya, silahkan dibuka. Jangan omong-omong. Alhamdulillah. Sudah? Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghum fasta'idz billah. Terus innahu sami'un alim. Ya. Dan jika setan, coba yang baca artinya lah gantian. Bapak lah. Ayo yang bawa handphone cepat tuh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya, fasta'id billah. Cara yang pertama bukan suruh baca istighfar. Tapi baca apa? Ta'awud. Apa ta'awud itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari dahsyatnya godaan setan yang terkutuk. Setan itu Pak sebenarnya nggak ada Pak. Setan itu sifat sebenarnya. Cuman Allah menjadikan itu dalam Al-Quran. Yang ada Pak iblis.
iblis. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surah ini, ya, jika kalian digoda oleh syaitan, berarti orang yang suka marah, orang yang suka emosi, ya, hilang rasa sabarnya pada dirinya, itu adalah orang yang sedang dirayu-rayu oleh iblis, oleh syaitan. Makanya apa? Hendaklah dia minta kepada Allah perlindungan. Karena kalau minta perlindungan kepada manusia, ngomongnya apa? Udah, lampiasin aja. Nah, itu bahaya. Makanya apa? Udah, tinggalin aja. Udah, stop aja. Ngapain kebaikan kamu kebaikan dibalas dengan keburukan? Stop aja. Tuh. Jangan. Ya, jangan. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian Sulaiman bin Suraid radhiyallahu anhu dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya ya pada suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Ada dua laki-laki yang sedang berantem. Yang sedang berantem. Ya. Udah apa di antara keduanya itu wajahnya sudah mulai memerah. Makanya Pak, saya nggak emosi kalau wajahnya merah, matanya melotot, itu ciri-ciri orang emosi. Jadi jangan, saya nggak marah, matanya melotot, itu emosi. Udah, itu aja kuncinya. Tapi kalau wajahnya masih adem, itu enggak, berarti dia bisa nahan tuh. Itu hebat tuh. Jadi ciri-ciri orang, saya nggak emosi, lihat wajahnya. Lihat mukanya, berubah nggak? Dia merah. Marah, ya, memerah. Ya. Waltafat awdaja, ya. Dan yang kedua adalah tegang urat-uratnya. Biasanya ke sini nih yang keluar tuh leher tuh. Nah, sampai warnanya apa? Ya, kebiru-biruan lehernya itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang dua laki ini, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku punya satu kalimat. Apabila kalian ucapkan kalimat itu, maka marahmu akan hilang. Kata Nabi SAW. Apa itu kalimat itu? Ya. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhahaba anhu ma yajid. Maka dengan ucapan itu emosimu akan hilang, merda. Ya. Berarti emosi nggak bisa dihilangkan. Ya. Sebagaimana saya katakan, apa emosi itu ada dua, terpuji sama tercela. Apa yang terpuji? Terpuji sebagaimana contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ya, dibolehkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam emosi itu kalau berhubungan dengan apa? Berkaitan mempertahankan diri kita. Yang paling utama apa? Mempertahankan agama kita. Ad-din. Kita boleh. Islam diinjak-injak. Ya. Agama dipermainkan. Al-Quran diolok-olok. Ya. Kita boleh nggak marah? Boleh. Ini terpuji. Ya. Tersinggung kita. Ini enggak. Kebanyakan kita tersinggung, tersulut amarahnya. Kenapa? Berkaitan dengan pribadi kita. Makanya Nabi mencontohkan kepada kita. Sedahsyat apapun celaan yang diterima sama Nabi berkaitan dengan pribadinya, tidak akan pernah tersinggung Nabi SAW. Coba lihat ketika di Taif. Ditinggal siapa? Khadijah, ditinggal pamannya. Pengen minta bantuan ke saudara-saudaranya, ya. Di mana? Di Taif. Sampai Taif ngapain? Dapat apa? Sambitan. Disambit. Dilempar batu sampai beliau itu terluka. Ya, sampai terluka. Bahkan malaikat pengapit gunung dua-dua di Taif itu marah melihat nabinya, ya,
dianiaya oleh orang-orang Taif. Sehingga dia mengatakan, ya, kalau engkau mau aku timpakan gunung ini kepada mereka. Habis. Apa kata Nabi? Tidak. Ini surga. Karena Nabi SAW paham. Padahal coba lihat kondisi Nabi bagaimana? Kondisi Nabi ditinggal oleh orang yang paling dicintai. Dua orang yang paling dicintai sama Nabi SAW, yang membela agama, yang loyalitasnya terhadap agamanya luar biasa. Khadijah dan siapa? Pamannya Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia kata, amul huzni, tahun kesedihan dalam sejarah. Ya Allah, nyampe Taif bukan dapat sambutan yang baik, disambit. Tapi Nabi SAW dengan keadaannya, kesedihannya yang ada, coba begini, udah sedih, ditiban sedih lagi, langsung keluar singanya. Ya, qanifiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Kemudian, ya, dikatakan, ya, dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya apa? Idza ghadaba ar-rajul faqala a'udzu billah. Ya. Jika seseorang dalam keadaan marah, maka ucapkan a'udzu billah, ya. Maka redalah marahnya. Hadis Asy-Syahmi dalam tarjam, ya, silsilah al-hadis as-sahihah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita meredakan emosi kita adalah dengan diam. Ya. Jadi kalau kita emosi ngapain? Nah, coba lihat ketika Nabi SAW marah kepada sahabat yang tidak mau ikut perang, Rasulullah ngapain? Hukumannya yang paling berat, diamkan dia, jangan diajak ngomong. Sengsara dia, Pak. Sampai-sampai ada yang mau lompat dari genteng. Coba bayangkan, nggak ada sahabat yang ngomong, orang assalamualaikum dia menang baik. Bahkan ada sahabat yang istrinya nggak boleh ngomong sama suaminya. Coba, nggak lebih sengsara lagi. Makanya kalau ibu sama bapak, ya, istrinya bertingkah, diemin aja dulu. Kalau bapak kita ngoceh, keluarnya apa? Kata-kata yang kasar, yang tidak baik. Bukan tambah ngademin, tambah emosi. Tambah mengecewakan nanti. Kalau diam kira-kira emas, kata orang pepatah. Diam itu emas, bukan berlian. Ya. Makanya apa? Nabi mengatakan, ya, kalau engkau emosi, diam dulu. Diam, jangan berkata, diam, tahan aja dulu. Ya, santai. Tarik nafas yang panjang, ya. Apa? Maka Nabi SAW mengatakan, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diam, uskut ente. Diam ente, ya. Yang ketiga, berganti posisi. Ya, makanya kalau suami istri marah itu, Pak, ya, pasti kayak digambar celana training. Saling punggung-punggungan. Ya. Lebih dahsyatnya lagi apa? Ada yang tidur di sofa. Ya. Kalau hanya bantal guling, kayaknya nggak afdol pembatasnya. Tidur di sofa. Kalau nggak depan TV. Itu sudah berarti lagi emosi itu. Lagi emosi. Ya. Makanya apa? Ganti posisi. Ya betul, ganti posisi. Antum tidur di depan TV, atau salah satu di antara kita tidur di teman-teman TV. Kenapa? Karena kalau dekat pengen nyakar. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Kenapa? Itulah yang dikatakan sama Nabi SAW. Kalau lagi berdiri, duduk. Ya, kalau lagi berdiri, duduk. Ya,
Kalau ternyata duduk masih belum reda juga, berbaring. Coba lihat praktekkan. Ibu lagi emosi, ya, ibu duduk dulu, ambil napas. Belum reda, tiduran. Sambil napas. Bener, itu coba, itu lebih meredakan emosi. Kenapa? Ya, karena posisi itu lebih nyaman. Ya, aku mulai ketawa. Bukan tidur, mana ada orang emosi bisa tidur. Ini pikiran ibu-ibu nih ngaco. Aduh, nggak kan bisa. Namanya orang emosi suruh tidur. Gimana bisa? Nggak bisa. Berbaring, bukan suruh tidur. Aduh, kacau. Ya, Masya Allah. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ini Nabi yang mengatakan, ini bukan konsep kantong kita, bukan. Ini konsep Nabi tidak mungkin membohongi kita. Ya. Tidak mungkin Nabi Allah main-main Nabi ini sama kita. Masa sih orang mesti duduk? Betul. Coba diantum. Ya. Lagi kalau emosi itu duduk nggak berdiri gini. Oh gini kan? Oh duduk langsung. Langsung reda emosinya. Ini masalah sama berdiri, pengen nyakar-nyakar. Itu masalah. Ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Jika emosi itu belum reda dengan duduk, kata Nabi SAW, apa? Maka berbaringlah, bukan tidur dengan artian tidur. Ini ibu-ibu. Hadis Abu Daud. Ya. Yang keempat, mengambil air wudu. Ya, ambil air wudu. Apa rentetan ambil wudu? Salat 2 rakaat, ya Allah. Minta sama Allah. Ya. Kemudian antum ingat apa sih pahalanya orang yang bersabar? Masya Allah, surga. Surga. Wahai jiwa, surga. Insya Allah berhenti. Ya. Ini berwudu. Ya. Kenapa kok berwudu? Lihat kan. Ya, innal ghadaba minasyaitan. Tuh, kata Nabi SAW, sungguhnya marah itu dari mana? Syaitan. Berarti orang yang suka marah? Ibu yang ngomong berarti. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari apa? Api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Ya, sungguhnya api itu bisa dipadamkan bukan dengan angin. Bukan dengan kain, ya. Tapi dengan air wudu. Masya Allah, kebuka lagi auranya. Yang tadinya merah, sekarang cakep lagi. Makanya kalau lagi marah Pak, lagi marah puncaknya, di depan kaca. Allahu Akbar. Mukanya welek bener. Ya. Wadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi SAW, jika kalian marah, maka berwudulah. Karena api itu adalah ya akan bisa padam dengan air, ya. Marah itu dari setan terbuat dari api bisa padam dengan, maka orang yang marah bisa reda dengan ini trik ya, cara untuk bisa meredakan emosi ya. Kalau sudah puncaknya emosi ya, itu puncak dah. Yang kelima Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang terakhir kita tutup kajian hari ini ya. Ingat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan janji orang yang bersabar. Apa janji Nabi? Ya. Dalam hadis tadi, anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Nabi mengatakan, la taghdab, faraddada miraran. Laki-laki itu mengulangi berkali-kali. Nabi tetap mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Hadis yang lain, ya, hadis yang lain dari Mu'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, barang siapa yang menahan amarahnya, ya, man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala
ayyum fadahu ya da'ahu Allah azza wa jalla ala ra'sil khalaq ya yaumal qiyamah ya. Barang siapa yang dia sanggup untuk melampiaskan hawa nafsunya, dia berhak, maksudnya dia punya kekuasaan untuk melampiaskan itu, tapi dia tahan itu, dia tahan. Misalnya ada apa namanya karyawan-karyawannya yang bikin salah, bisa dia marahin, tapi dia tahan tuh Pak, dia tahan tuh, masya Allah, dia tahan, masya Allah. Maka ya nanti Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk-makhluknya di hari kiamat untuk memberikan pilihan, ya. Apa diberikannya pilihannya? Masya Allah, ini hatta ya yukhayyaruhu minal khairi ma syaa. Disuruh milih bidadari mana yang kau mau. Oh, langsung. Masya Allah. Ini ya, jadi nanti di hadapan para makhluk-makhluknya Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang sabar, ya, pilihlah bidadari mana yang kalian mau, bidadara mana yang mau. Ya, karena perempuan pasti ngiri. Kok lah perempuan laki-laki doang dikasihnya, masa kita kagak? Pasti dikasih, Bu, tenang aja. Ya. Yang terakhir ya, sebagaimana kita sebutkan tadi ya, keutamaan ya orang yang menahan marahnya, la taudab wadakal jannah. Ini ketika kita mengingat tentang kemarahan, kemudian kita mengingat tentang apa namanya orang yang kuat itu siapa, orang yang kuat yaitu orang yang bisa emosi namun dia tahan emosinya ya. Maka insya Allah itulah orang-orang yang paling baik ya. La taudab walakal jannah. Insya Allah ini kajian pada kesempatan hari ini. Sekali lagi perhatikan baik-baik ya. Hadis ini sangat mulia sekali untuk kita amalkan dalam kehidupan. Apa diantaranya? Diantaranya kalau ingin kita bahagia, maka kendalikan emosi kita. Karena emosi dampaknya ke seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Bukan hanya yang bersifat lahir, tapi juga berhubungan dengan batin. Yang paling sengsara adalah batin kita. Apa lahirnya Ustadz? Saraf-saraf ditegang. Ya, semua kita akan sakit di tubuh kita. Kenapa? Karena nahan emosi. Stres, ya, mikirin orang. Ya. Orang nggak pernah mikirin kita. Kita mikirin orang. Ya, insya Allah. Ini ajib. Ya. Baik, ada yang pengen didiskusikan? Habis waktunya kan? Waktunya sudah habis berarti. Waktu tutup kita. Nah, gitu. Hah? Boleh ini bisa-bisa aja. Baik, siapa yang mau tanya? Silakan, Pak. Kenapa? Kita ngasih saran sama sesama, misalnya itu kurang pas, kita saranin, itu lebih banyak perkataannya sama yang disaranin daripada yang nyaranin, lebih baik gimana? Ya, barakallahu fikum. Kalau kita memberikan saran kepada orang lain, ternyata saran itu kemudian ya ditolak oleh mereka, bahkan dia malah nasihatin kita. Kamu siapa? Bahkan begitu ya. Ya itu kan mancing kan. Ya, akhirnya kita nggak mau nasihatin lagi. Jangan. Karena kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Kita mengajak kepada kebaikan itu nasihat. Kita adalah orang yang diwajibkan untuk berdakwah, mengajak orang. Tapi untuk merubah orang bukan sifat kita. Bukan tempatnya kita, bukan ranah kita kalau saya bilang. Bukan gawe kita, bukan. Mengajak orang berubah itu bukan gawe kita, bukan. Tapi mengajak orang untuk berbuat baik itu ranah kita. Ya, ranah kita yang kita kerjakan.
Ya kalau orang itu kemudian dia berubah, itu adalah hati yang Allah berikan hidayah. Asbabnya siapa? Asbabnya kita. Makanya kita dapat pahala. Jangan takut, jangan ragu, jangan bersedih antum ditolak. Tetap harus berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Walaupun malah dia nasihatin kita, nggak masalah. Kalau itu nasihatnya bagus, paling ininya lah Pak, paling kejamnya lah kalau bilang ya, pahitnya lah, ya Pak. Ah, kamu anak kemarin sore. Nah, gitu kan kata-kata. Atau kamu siapa sih nasihatin saya? Ya, masih ingusan. Nah, itu Masya Allah. Kamu antum dengan singgung. Ya Pak, semoga Allah memberikan apa namanya? Apa? Hidayah kepada kita semua. Jangan kepada Bapak. Tersinggung lagi dia. Ya, singgung lagi dia. Kan kadang-kadang kita ini, semoga Allah berikan hidayah kepada Bapak. Ya, memang antum nggak butuh hidayah. Nah, itu masalah. Makanya apa? Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Jadi nggak tersinggung. Berarti apa? Saya dan dia gitu loh. Kalau antum, nah kenapa? Tujuan kita kepada dia. Namun kalimatnya adalah terpojok kepada dia. Seolah-olah dia adalah menyimpang. Itulah kalau orang lagi emosi, Pak. Makanya itulah. Makanya ketika ada seorang wanita ya yang ingin dihasati oleh laki-laki ya, sudah menempel pahanya dengan pahanya dia, kata wanita ini apa? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Langsung reda Pak emosinya. Langsung meninggalkan perempuan itu. Masya Allah. Kalimat itu doang Pak. Tapi antum jangan jadikan zikir. Ittaqillah, ittaqillah. Gak bakal bisa. Itu hanya diingatkan supaya engkau bertakwa kepada Allah. Allah melihatmu dengan perbuatan kamu. Itu loh maksudnya. Makanya kalimatnya paling enak Pak. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Itu aja Pak. Ya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersabar. Orang yang arif. Orang yang bijak ya. Dalam berkata, dalam berbuat ya. Kenapa? Karena semuanya akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di sisi Allah Azza wa Jalla. Cukup? Ya Allah. Ibu-ibu satu ya? Ya Bu. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiikum. Ya. Pertama Ibu, ya pertanyaan bagus karena sering kita menghadapi anak-anak. Ya. Pertama yang disampaikan sama Nabi yang pas buat mereka, ingat pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Ya, nggak mungkin baca taut ya maksudnya. Kita yang bacain, Bu. Ya. Nggak bakal mau dia. Ya. Diam. Wah, kita yang emosi malah. Kalimat diamnya itu, waduh, ultimatum. Nah itu, apanya? Peluk dia. Rangkul. Puji dia. Ya Allah, anak ibu yang saleh. Anak ibu yang baik. Ya, yang ganteng. Puji. Pujian itu Bu, karena setan nggak mau dipuji. Kalau pujian itu datang kepada hatinya, langsung turun dia. Ya Allah, ibu saya sayang sama saya. Ibu sayang sama adik. Ibu sayang sama kakak. Allah Ibu, ya kita sering mempraktikkan itu sebenarnya. Itu akan reda. Semarah apapun kita sama anak kita, sesalah apapun kita, perhatikan anak kita seperti itu karena kita dosa kita. Ingat itu. Anak seperti itu karena dosa kita. Ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya rangkul dia, cium dia. Nah, anak abi yang soleh, anak ayah yang baik, Masya Allah. Insya Allah nggak akan marah lagi. Yakin.
Ya. Tapi kadang-kala orang tua menasihati anak ketika kondisi anaknya lagi marah, nggak nyampe, nggak pas nasihatnya. Kapan ini ya? Tunggu reda emosinya, baru kita rangkul. Ini lagi emosi dituding-tuding, ya tambah emosi. Diamin dulu, makanya diam tuh begitu, diam aja dulu, diam, tunggu dia reda, baru duduk di meja, baru kita nasihatin sambil makan. Nah, perbuatan kayak gitu tercela, tidak bagus, Allah tidak suka. Itu. Jadi kalimatnya nggak usah panjang-panjang, kita nasihatin setengah jam. Mabuk itu anak. Ya, begitu Pak. Barakallahu fikum, ya insya Allah ibu lebih cerdas dan lebih tahu tentang anaknya. Insya Allah. Nanti ibu-ibu nanya, gimana kalau suami marah? Oh gampang Bu, ya tinggal dandan. Saya serius. Ibu tinggal dandan, rayu, aduh, udah kelepak-kelepak dia, udah gak bakal berkata-kata lagi. Gampang kan? Ya, masa nggak saya mesti ajarin? Ibu ngajarin saya. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.